THR-ku 20 juta, tapi saat ku beri istriku 20.000 dan 2 setel gamis bekas, dia malah nangis. Kok nggak bersyukur banget sih? Part ke-7. Semua pertanyaan berputar di kepalaku, tapi aku tak kunjung menemukan jawaban apapun. Pelipisku kembali berkedut, kali ini lebih keras. Pening sekali rasanya. Nyonya siapa yang dimaksud? Apa Aiva mau melamar kerja jadi art dan nyonya itu adalah sebutan untuk tuan rumah? Itu terdengar masuk akal. Pikiran itu sempat membuatku sedikit tenang. Ya, itu masuk akal. Tanpa aku, Aiva memang tidak punya keahlian apa-apa selain mengurus rumah. Tapi tunggu, lalu kenapa orang bernama Indah justru memanggil Aiva dengan sebutan Nona? Kenapa juga Aiva sampai dijemput? Siapa yang menjemput Aiva tengah malam di jam-jam orang tidur? Aku teringat sesuatu. Aku kan pasang CCTV di depan. Aku bisa cek dari CCTV kan? Segera saja ku utak-atik laptop, jemariku bergerak kasar di atas trackpad. Aku mencari rekaman kemarin malam, jam 11 malam. Layar menampilkan rekaman hitam putih yang sedikit berpendar. Jarum jam digital di pojok layar menunjukkan pukul 23, jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Sebuah mobil mewah yang ku tahu persis harganya tak kurang dari 2 miliar rupiah tampak berhenti tepat di seberang jalan. Kilap catnya bahkan masih terlihat elegan meski di bawah temaram lampu jalanan. Tak lama, sosok itu muncul. Aiva. Dia keluar dari rumah dengan langkah tenang. Dia tak membawa tas besar, tak membawa koper. Hanya daster kumal favoritnya yang melekat di tubuh kurusnya. Dia tampak sangat kontras dengan kemewahan mobil yang menunggunya. Lalu, seorang pria berbadan tinggi besar, mengenakan setelan gelap yang rapi, keluar dari kursi kemudi. Dengan gerakan yang sangat formal dan penuh hormat, dia membukakan pintu belakang untuk Aiva. Aku refleks mengerutkan kening. Apa ini? Siapa laki-laki itu? Darahku mendidih. Rasa emosi yang gelap mendadak meluap, menyumbat dadaku. Pikiranku yang liar mulai merangkai skenario terburuk. Jangan-jangan, selama ini dia punya simpanan? Atau Aiva menjual diri pada orang kaya demi bisa bertahan hidup setelah lepas dariku? Aku mengepalkan tinju hingga kuku-kuku memutih. Sialan, berani-beraninya dia. Kalau sampai tetangga tahu, mau ditaruh di mana mukaku? Benar-benar bikin malu saja. Aku mengambil HP Aiva lagi, berniat mengecek pesan lain, memastikan barangkali kecurigaanku benar. Awas saja kalau memang dia ada main belakang. Aku nggak bisa terima ini. Seingatku, aku sudah jadi suami yang baik. Kalau dia bertingkah, kebangetan namanya. Di bawah pesan Indah, ada pesan lain dari Veronica. Siapa lagi ini? Kubuka pesan itu. Pesan terakhir jam 22:20 WIB. Sesaat setelah kami ribut rupanya. Tenggorokanku tercekat saat membaca pesan dari Veronica yang isinya, Veronica, suamimu? Aiva, iya, di mana? Veronica, resto Jepang, Lippo Mall, lagi mesra sama cewek lain. Veronica, kamu masih punya tempat untuk pulang. Kembali jadi dirimu yang sebenarnya. Kamu terlalu berarti buat nggak dihargai. Aiva, aku nggak tahu, apa aku masih diterima? Veronica, kami semua selalu mengharapkan kamu pulang, Ivanka. Sudah cukup main miskin-miskinannya. Aku nggak tega lihat mukamu seperti muka babu. Aku tercengang sesaat. Main miskin-miskinan? Apa maksudnya ini? Jadi selama ini, daster kumal itu, diamnya dia saat aku pelit soal uang, dan kepasrahannya saat aku injak-injak harganya dirinya, itu semua hanya akting. Ini nggak mungkin kan? Oh, Aiva, dia benar-benar buatku bingung. Aku baru sadar, aku nggak benar-benar tahu tentangnya. Bahkan di kota mana asalnya, aku tak pernah tanya. Yang aku tahu sebatas, Aiva adalah orang miskin yang hidup sebatang kara. Apa bahkan pengetahuanku salah tentangnya? Bagiku, asal-usul orang miskin itu tidak penting. Yang aku tahu sebatas dia orang miskin yang hidup sebatang kara. Seorang perempuan tanpa beban yang bisa kubentuk sesuka hatiku. Apa bahkan pengetahuanku salah tentang dia? Apa selama ini aku sedang memelihara seekor naga di dalam sangkar burung perkutut? Ponsel di tanganku terasa panas. Mataku kembali tertuju pada foto yang dikirim Veronica. Aku di sana, sedang tertawa bersama Ayumi, tampak begitu puas dengan kebersamaan yang tanpa kekangan. Rasa malu yang luar biasa mulai merayap naik ke tenggorokan. Bukan karena aku ketahuan selingkuh, tapi karena aku baru saja menyadari satu hal. Aku adalah orang yang paling tidak tahu apa-apa tentang Aiva, istriku sendiri. Ivanka, aku mengeja nama itu. Nama yang terdengar begitu mahal, begitu jauh dari jangkauan dompetku yang selalu kubanggakan di depannya. Tiba-tiba, suara notifikasi kembali muncul dari HP Eva yang masih kugenggam. Indah. Pengacara akan bantu urus proses perceraian Nona.
Semua akan dipercepat. Surat gugatan akan tiba dalam 5 hari. Aku menelan ludah. Pengacara? Gugatan cerai? Hanya orang kaya yang berani memakai jasa pengacara. Dan setahuku, Aiva bukan bagian dari orang-orang itu. Judul, baju lebaran bekas untuk istriku. Penulis, Filandita LTF, baca di KBM Apps.